Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali belajar kita tentang bahasa pemrograman Swift. Kali ini kita akan belajar tentang tipe data. Langsung aja kita mulai. Jadi tipe data di pemrograman ini untuk menentukan nilai dari sebuah variabel atau konstanta. Di bahasa pemrograman Swift sendiri, bahasa Swift merupakan type safe yang artinya setiap variabel atau konstanta itu perlu didefinisikan tipe datanya dengan jelas. Beberapa jenis tipe data di Swift, yang pertama itu ada karakter untuk menyimpan sebuah karakter, lalu ada string untuk menyimpan sebuah teks atau kalimat, lalu ada integer, float, double ini untuk menyimpan sebuah angka, dan terakhir mungkin ada boolean yang nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk boolean sendiri ini merupakan tipe data untuk menyimpan nilai true atau false. Kita mulai dari yang pertama. Untuk membuat sebuah variabel dengan tipe data karakter, kita bisa tulis seperti ini di Swift. Misalnya kita ingin membuat sebuah variabel dengan nama grade A, lalu tipe datanya karakter, lalu kita isi dengan huruf A. Nah, kalau kita membuat sebuah variabel dengan tipe data karakter, kalau nilainya lebih dari satu huruf, itu akan menimbulkan error, teman-teman. Jadi misalnya di sini aku menambahkan satu huruf lagi, di sini Swift-nya akan mengembalikan sebuah error bahwa tipe data karakter itu cuma bisa diisi dengan satu huruf aja. Nah, kalau misalnya kita ingin menyimpan lebih banyak karakter, itu kita gunakan tipe data lain, yaitu string. Misalnya di sini kita ingin membuat variabel baru lagi, lalu nama variabelnya name, lalu kita definisikan tipe datanya string, lalu kita isi nilainya misalnya Thomas Alpha Edison. Nah, seperti ini teman-teman untuk membuat sebuah variabel yang dapat menampung lebih banyak karakter. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman hanya ingin menyimpan satu huruf, itu sebaiknya menggunakan tipe data karakter karena ini dapat menghemat penggunaan memori dari program kita. Nah, kalau misalnya ingin menyimpan lebih banyak karakter, itu kita bisa gunakan tipe data string. Nah, selanjutnya kita akan bahas tipe data integer, float, dan double. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan sebuah angka. Untuk perbedaannya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada tipe data integer. Misalnya di sini kita akan buat sebuah variabel untuk menyimpan jumlah jam dalam sehari. Misalnya nama variabelnya hours in day. Ini bertipe data integer, lalu kita isi 24. Lalu kita akan buat variabel lagi dengan tipe data float. Misalnya nilai pi 3,14. Lalu kita buat variabel baru untuk menyimpan nilai double. Misalnya rata-rata nilai mahasiswa. Kita buat nama variabelnya average, lalu tipe datanya double, lalu 75,6 untuk nilainya. Terus apa perbedaan dari ketiga tipe data ini? Untuk tipe data integer, ini dapat menyimpan nilai bulat, negatif, dan positif. Jadi di sini kita bisa merubah nilai 24 ini menjadi negatif 24. Ini masih possible, teman-teman. Nah, tapi kalau kita rubah jadi nilai desimal, itu akan menimbulkan error. Karena untuk tipe data integer itu hanya bisa menyimpan nilai bulat, negatif, atau positif. Lalu untuk nilai pi dan average, ini kedua variabelnya bertipe float dan double. Perbedaan dari tipe data float sama double ini hanya ada
pada jumlah angka yang dapat dia tampung dari masing-masing tipe datanya gitu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu untuk tipe data float itu berkisar tipe datanya itu bisa menyimpan 6 sampai 7 digit. Nah, sedangkan untuk double itu bisa menyimpan 15 sampai 16 digit. Kalau teman-teman penasaran angka ini dari mana, teman-teman bisa coba print. Misalnya untuk tipe float, kita cek nilai terbesarnya berapa. Terus misalnya kita print lagi untuk double. Kita pakai properti greatest finite magnitude untuk mengecek jumlah maksimal angka yang dapat ditampung dari masing-masing tipe data ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil yang ditampilkan untuk yang print itu yang ini ya. Kalau misalnya float itu jumlah angka desimal atau angka yang di belakang koma itu ada di angka 6 sampai 7 angka gitu. Nah, untuk yang double itu berkisar antara 15 sampai 16 angka di belakang koma. Begitu teman-teman. Jadi kalau untuk float dan double itu perbedaannya hanya pada jumlah angka yang bisa ditampung. Kalau misalnya teman-teman cuma butuh sedikit, itu bisa gunakan tipe data float aja. Tapi kalau misalnya angkanya itu lumayan besar, bisa gunakan tipe data double gitu. Begitu teman-teman. Jadi sesuaikan sesuai kebutuhan dari program teman-temannya nanti seperti apa. Terakhir kita akan bahas tipe data boolean. Nah, untuk tipe data boolean ini hanya dapat menyimpan dua nilai antara true dan false. Tipe data boolean ini biasanya digunakan untuk mengkondisikan atau membuat flow aplikasi dari program yang ingin kita bikin gitu. Jadi kita bisa mengatur alur dari program yang kita bikin tergantung dari nilai variabel yang menyimpan nilai boolean ini. Misalnya kayak gini. Misalnya kita buat sebuah variabel dengan nama isSuccess. Terus tipe datanya boolean. Nah, kalau di Swift untuk menulis boolean itu cukup bool, lalu nilainya true. Nah, biasanya kalau kita menggunakan tipe data boolean itu kita kombinasikan dengan control flow if else. Jadi misalnya di sini aku buat sebuah kondisi. Nah, ini untuk teman-teman yang belum paham diikutin aja dulu, nanti kita akan bahas di video sendiri untuk control flow ini. Misalnya kita akan mengecek apakah sebuah variabel isSuccess itu bernilai true. Jika bernilai true, kita akan memprint sebuah teks misalnya berhasil. Terus kalau misalnya nilai isSuccess-nya itu false, maka kita akan cetak string gagal. Nah, ini kalau kita jalankan teman-teman, hasilnya akan seperti ini. Dia akan memprint teks berhasil karena nilai isSuccess-nya saat ini bernilai true. Kalau kita ganti jadi nilainya false, lalu kita jalankan lagi, nah dia akan mencetak nilai gagal karena variabel isSuccess saat ini bernilai false. Begitu teman-teman. Jadi dengan kondisi dan nilai variabel boolean kita bisa mengatur aplikasi kita sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kita sudah membahas ada 6 tipe data di bahasa pemrograman Swift. Sebenarnya masih ada tipe data yang lain, tapi mungkin kita akan bahas di video tersendiri. Mungkin sekian untuk video kali ini.
Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.